Perkenalkan, nama saya Sofia Novelina dari Prodi Sistem Formasi PBJJ UT Bandung dengan NIM 0887952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 1 di mana kita akan membandingkan dua kelompok data menggunakan koefisien keragaman dan juga z-score. Jadi saya sudah membuat PowerPoint berupa soal yang akan dijawab menggunakan RStudio, tapi saya akan menggunakan POSIT code berupa webnya ya. Nah, jadi soal pertama yaitu analisis data kecepatan. Nah, di mana nanti tuh kita diberikan 50 dataset ya, observasi kecepatan mobil, juga jarak pengeremannya. Nah, nanti kita hitung rata-rata kecepatan, rata-rata jaraknya, lalu standar deviasi jarak, di mana mengukur sebaran data dari rata-rata menunjukkan variabilitas jarak pengereman pada berbagai kecepatan. Lalu soal keduanya masih merujuk pada tabel yang sudah diberikan. Kita akan membuat scatter plotnya, juga berikan interpretasinya juga, apakah ada korelatif positif, sebaran datanya bagaimana, lalu identifikasi outlier. Nah, lalu kita juga buat histogram kecepatannya. Nah, dimana juga sama menggunakan interpretasi juga, apakah normal, skewed, atau multimodal. Nah, lalu soal ketiga sudah berbeda dari data yang diberikan di awal. Kita akan jadi Thomas mengikuti dua ujian dengan nilai berbeda. Nah, kita akan menghitung koefisien keragamannya dan juga untuk membandingkan variabilitas relatif nilai ujian matematika dan bahasa Inggris, di mana datanya berupa berikut ya. Soal pertama itu kita akan menghitung rata-rata kecepatan, lalu jarak, juga standar deviasinya. Nah, karena saya sudah buat ininya, nah dimana kita masukin aja kecepatannya berupa kecepatan yang ada di tabel ya, seperti ini. Lalu masukkan jaraknya menggunakan ini C ya, seperti yang sudah di awal kita pelajari juga. Lalu kita rata-rata kecepatan, dimana rata-rata itu kan min ya, berarti min, terus lalu data ini untuk memanggil variabel dalam frame list, dalam ini ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu rata-rata jaraknya ditempuh sama, kan itu rata-rata min. Nah, lalu standar deviasinya menggunakan SD. Nah, diambil dari data jarak ya. Maka view delta hasilnya seperti ini, jaraknya 42,28, lalu kecepatannya 17,5, juga standar deviasi jaraknya yaitu 24,76. Soal yang kedua kita akan membuat scatter plotter, di mana seperti yang sudah saya buat, yaitu plotnya berupa diambil dari data kecepatan dan juga data jarak, lalu X-lab, di mana kita akan membuat diagram sebar ya, dengan sumbu X yang horizontal dengan variabel kecepatan, lalu Y-lab dengan sumbu yang vertikal, lalu main. Nah, dimana itu untuk memberi judul utama pada grafik ya. Nah, judulnya seperti ini. Lalu PCH untuk membentuk titik poinnya ya dalam grafiknya. Nah, ini seperti ini. Lalu call-nya itu untuk mengatur warna titiknya. Nah, saya akan menggunakan warna hijau. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita akan buat interpretasinya, di mana titik-titik pada scatter plot itu menunjukkan semakin tinggi ya ininya. Semakin tinggi kecepatan mobil, maka akan semakin panjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Nah, pola persebarannya juga naik, walaupun yang artinya terdapat korelasi positif antara kecepatan dan jarak berhentinya. Nah, korelasi positif itu berarti kedua variabel meningkat secara bersamaan. Jika kecepatan meningkat, jarak berhenti juga meningkat. Nah, beberapa titik juga mungkin ini ya, ini titiknya itu menyimpang dari pola utamanya. Namun secara umum ya masih jelas ininya meningkat. Nah, secara praktis hal ini itu sesuai dengan logika fisika, di mana mobil dengan kecepatan lebih tinggi memerlukan jarak yang lebih panjang untuk berhenti karena momentum yang lebih besar. Nah, maka scatter plot itu menunjukkan hubungan positif ya intinya.
yang kuat antara kecepatan dan jarak berhenti mobil, yang artinya peningkatan kecepatan menyebabkan peningkatan jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Bagian B-nya, kita akan membuat histogram untuk kecepatannya, di mana his ya ininya. His data diambil dari data kecepatan ya. Xlab-nya sama, ylab-nya sama, dan main-nya itu judulnya, lalu call-nya saya buat dengan warna biru muda. Nah, bordernya itu warna hitam untuk yang kayak gininya. Dan bricks itu tuh untuk pengatur pembagian kelas atau interval batang dalam histogram. Nah, saya buat membagi datanya menjadi 10. Nah, yang muncul adalah histogramnya seperti ini, dimana interpretasi histogramnya itu menunjukkan bagaimana sebaran kecepatan mobil di dalam datasetnya ya. Nah, jika sebagian besar batang frekuensinya tinggi terdapat pada rentang kecepatan tertentu, berarti nilai tersebut paling sering muncul. Nah, misalnya bila puncak histogram berada pada rentang 13 sampai 20 km per jam ya. Nah, maka sebagian besar mobil bergerak dalam rentang kecepatan tersebut. Nah, jika distribusinya tidak simetris, berarti data tidak normal. Misalnya banyak mobil yang berkecepatan rendah dibanding yang tinggi. Nah, histogram juga membantu melihat outlier kecepatan yang jauh lebih tinggi atau rendah dari mayoritas data. Nah, histogram di sini tuh memperlihatkan bahwa data kecepatan mobil terkonsentrasi pada rentang menengah, yaitu 13 sampai 20 km per jam, dengan beberapa nilai ekstrimnya pada kecepatan tinggi di atas 20 km per jam ya. Nah, ini menunjukkan distribusi agak miring ke kanan, di mana lebih banyak mobil dengan kecepatan rendah menengah dibanding kecepatan tinggi. Nah, lalu soal ketiga, di mana kita yang pertama itu buat ininya dulu, dimana pertama itu rata-rata matematikanya yaitu 75, lalu standar deviasi matematikanya 10. Nah, lalu kita buat data bahasa Inggrisnya sama seperti data yang sudah diberikan ya. Lalu kita menghitung koefisiennya, koefisien keragaman ya, yaitu seberapa besar penyebaran data dibandingkan dengan rata-ratanya. Nah, rumusnya itu standar deviasi matematika dibagi rata-rata matematika lalu dikalikan dengan 100. Nah, lalu yang Inggris pun sama. Nah, untuk lalu kita menampilkan hasilnya menggunakan chart ya. Nah, itu tuh untuk menghasilkan tapi berupa dengan kata-kata. Nah, koefisien keragaman untuk matematikanya. Nah, maka muncul koefisien keragaman untuk matematika yaitu 13,3. Nah, dimana di sini juga sudah muncul. Lalu untuk koefisien keragaman bahasa Inggrisnya yaitu 11,4 ya. Nah, maka kita buat interpretasi koefisien keragamannya, yaitu menunjukkan CV-nya itu menunjukkan tingkat variasi atau keragaman dibandingkan dengan rata-ratanya. Jika semakin kecil CV, semakin stabil atau seragam datanya. Nah, dalam konteks ini, nilai CV matematika ya 13,3. Nah, sedangkan yang Inggrisnya yaitu 11,4 ya. Nah, artinya nilai bahasa Inggris Thomas itu lebih konsisten dibanding matematika karena memiliki variasi relatif yang lebih kecil. Namun, nilai matematika Thomas lebih tinggi secara absolut walaupun penyebaran datanya sedikit lebih besar. Nah, maka kesimpulannya, Thomas menunjukkan nilai yang stabil pada ujian bahasa Inggris, sedangkan pada matematika, meski nilainya lebih tinggi, keragamannya lebih sedikit besar. Dengan kata lain, nilai bahasa Inggris Thomas relatif lebih terprediksi dibanding nilai matematikanya. Sekian jawaban saya mengenai tugas 1. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.